Hai rekan traders, dengan Tommy Yu di sini. Video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial yang ketiga dari Bybit dan kita akan membahas tentang trading di spot market. Bagi Anda yang belum menonton video seri pertama dan kedua, pastikan Anda menontonnya terlebih dahulu, khususnya bagi Anda yang newbie ya, supaya Anda dapat mengikuti tutorial ini secara berurutan. Hari ini kita memulai part yang ketiga. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu ya, tujuan video ini adalah untuk mengedukasi. Waspada penipuan, pengelolaan investasi atas nama Jasa Expert atau Tommy Yu. Kami tidak pernah menerima jasa penitipan tersebut. Sebelum memulai, ini saya sudah bahas di dua video sebelumnya, yaitu tahapan pembukaan akun. Caranya adalah seperti ini, saudara. Kemudian ada KYC level 1 dan cara meningkatkan security. Ini ada di video pertama. Dan yang kedua adalah tentang cara deposit dengan menggunakan USDT atau dengan jaringan TRC20. Baik, kita langsung. Saya akan membedakan terlebih dahulu, yaitu market itu ada dua. Di Bybit ini ada spot dan derivatif. Untuk spot market sendiri, saya akan berikan gambaran perbedaannya secara singkat. Yang pertama itu, untuk yang spot market itu marketnya satu arah. Market satu arah itu mirip saham, saudara. Jadi buy dulu, baru nanti di sell. Jadi marketnya itu hanya naik. Kalau marketnya naik, kita bisa profit. Ya, kalau turun ya kita rugi. Atau kita nggak bisa dapat profit dari penurunan harga. Kemudian kalau derivatif market itu marketnya dua arah. Ini mirip dengan forex. Kalau Anda yang sudah sering trading di forex atau main di instrumen forex itu marketnya dua arah, artinya mau naik mau turun, selama kita punya posisinya yang sesuai searah dengan market itu kita bisa profit. Yang kedua, spot market ini tanpa leverage. Jadi ini mirip saham ya, nggak pakai leverage. Sedangkan derivatif itu leverage-nya itu kalau di Bybit sampai 1:100 atau 100 kali. Kemudian yang karena tidak ada leverage ini, maka tidak ada yang namanya likuidasi. Likuidasi itu kalau yang di derivatif ada, ini mirip dengan margin call atau stop out kalau di market forex ya. Jadi harganya itu tahanannya itu atau free marginnya itu nggak bisa menahan loss sehingga harus dijual paksa oleh sistem. Itu yang disebut sebagai likuidasi. Kemudian kalau dari sisi resiko atau gain-nya kalau di spot market itu termasuk saya bilang low sampai medium risk. Sedangkan kalau yang di derivatif itu tinggi ya. Karena pakai leverage ini tadi. Kalau leverage-nya itu dengan dana kecil, dia bisa menciptakan gain yang tinggi. Tetapi sebaliknya, itu juga menciptakan loss yang cepat. Dan untuk saran saya, ini cocok untuk newbie, sedangkan ini untuk advanced user. Dan ini lebih cocok untuk investasi dan swing trade. Swing trade itu Anda hold mungkin dalam beberapa hari, seminggu, dalam hitungan mingguan gitu masih oke. Untuk investasi juga masih oke, jangka panjang. Sedangkan kalau untuk derivatif market ini, Anda yang suka trading, scalping, main cepat, tektok market gitu ya, itu disarankan pakai yang derivatif market. Hari ini, di video ini kita akan membahas lebih kepada yang spot market, karena ini lebih simple dan cocok untuk newbie. Kalau Anda yang baru pertama kali gitu ya, main di atau trade di crypto, saya sarankan mulai dari spot market terlebih dulu. Berikutnya kita akan membahas tentang namanya base dan quote. Ini adalah konsep yang sangat penting yang perlu Anda ketahui. Basic sekali ya. Yang depan, BTC ini kita sebut sebagai base. Ya, base aset lah. Ya, kemudian yang belakang ini sebagai quote. Ya, ini base, ini quote. Nah, kalau Anda melihat pair seperti ini kita sebut pair ya, BTC USDT. Ini kalau kita mau ada istilahnya tuh buy BTC USDT, itu artinya sama dengan kita beli BTC dengan menjual USDT. Jadi artinya kita harus memiliki USDT-nya terlebih dulu. USDT itu adalah stable coin, yaitu ini dapat disamakan dengan US dollar-nya cryptocurrencies. Kalau kita sebut sell BTC USDT, ini artinya kita menjual BTC, jadi yang base yang di depan ini, yang kita jual BTC, kemudian ditukarkan ke USDT. Kita harus memiliki Bitcoin-nya atau BTC-nya terlebih dulu. Saya akan berikan contoh yang kedua. Kalau Anda punya USDT, kemudian Anda mau beli BTC, ini contoh yang tadi itu saya ulang sedikit, Anda lakukan buy BTC USDT. Kemudian kalau misalkan Anda pengen beli XRP, Anda bisa juga melakukan buy XRP USDT. Tetapi dalam hal ini, saya bisa juga saya jual BTC-nya, kemudian saya jadikan XRP dengan cara seperti ini. Buy XRP BTC. Ini ada pair ini. Selama ada pairnya ini yang diperdagangkan, maka kita bisa langsung. Jadi nggak perlu lewat USDT lagi.
langsung bisa direct kita melakukan buy XRP dengan menjual BTC. Kemudian kalau kita mau balikin kembali ya, kita bisa jual XRP-nya dengan cara ini sell XRP USDT ke sini, balik lagi ke USDT. Ini adalah contoh ya, contoh simple bagaimana kita dapat melakukan pembelian dan penjualan dari aset cryptocurrencies itu dengan cara seperti ini. Baik, sekarang saya sudah berada di Bybit, saya akan langsung praktekkan bagaimana caranya kita dapat melakukan pembelian ya. Ini adalah halaman depan di beranda, di home. Saya bisa masuk langsung ke, saya cek dulu ya asetnya ada berapa. Kita dapat masuk ke bagian aset di bagian kanan bawah ini. Nah, Anda dapat lihat di sini bahwa aset saya itu ada 628. Ini di spotnya ini, kalau kita tap di sini ya, di spot saya itu saya punya asetnya itu USDT sekian. Saya akan coba untuk melakukan pembelian Bitcoin ya. Kita masuk ke pasar spot. Di sini caranya itu Anda masuk ke sini, ke bagian spot. Kemudian Anda lihat di bagian atas, pastikan di kiri atas itu kan tulisannya XRP USDT. Anda ganti terlebih dulu. Ya, Anda ganti, kemudian Anda pilih BTC USDT. Nah, ini akan muncul beberapa pilihan. Anda dapat pilih yang sini ya. Saya pilih yang ini. Oke, pastikan pairnya benar ya, BTC USDT. Saya ingin melakukan pembelian dengan cara, ya kita akan buy dalam hal ini. Buy, kemudian ini ada pilihan harganya. Ini ada limit, market, atau conditional. Dalam hal ini kita akan menggunakan market price. Market price itu artinya kita langsung beli pada harga market, harga saat itu juga. Jadi, kalau limit price, itu nanti kita akan antri. Kita akan coba satu-satu nanti ya. Order value-nya berapa? Order value-nya saya ingin beli langsung dalam US dollar. Itu misalkan minimum kan 10. Kita beli 10 dolar. Available di sini ini adalah yang saya punyai US dollar. Kita harus memiliki USDT terlebih dulu untuk membeli Bitcoin. Ya, seperti itu saudara. Dan kemudian kita tinggal klik buy BTC. Oke, akan ada konfirmasi seperti ini dan kita tap buy BTC. Jadi kalau Anda lihat di sini, di bagian aset, itu akan muncul di bagian wallet, spot wallet itu sebesar ini. Jadi kalau menggunakan market price, itu kita langsung beli. Saat itu juga di harga berapapun, kita pasti dapat barangnya. Yang kedua, itu ada kita dapat membeli dengan menggunakan namanya itu limit price. Ya, kita limit price, limit itu kita tentukan, kita mau beli di harga berapa. Contoh, dalam hal ini, sekarang ini harga Bitcoin yang ini nih, 36.089 USDT ya. Yang bawah ini adalah bit, harga yang lebih rendah, kemudian yang atas ini, yang warna merah itu adalah harga yang lebih tinggi. Kalau kita mau beli, itu biasanya kalau kita limit buy, itu kita beli ngantri di harga yang bawah. Kita ganti 36.000, jadi kita akan antri. Kemudian quantity kita bisa ada dua ya, quantity dalam BTC atau kita order. Kita bisa pakai order supaya lebih simple ya. Kalau kita order 10 USDT, itu akan dapat equals 0,00277. Tinggal buy saja di sini. Kita oke, dan kemudian akan muncul di sini itu ada order yang sedang terbuka ya, open order. Itu limit buy, artinya kita sedang antri untuk beli Bitcoin di harga 36.000. Nah, contoh order yang kedua, ini saya punya XRP 16,64. Saya ingin jual, tetapi kita ingin take profit di atas ya. Contohnya seperti ini Saudara ya. Kita pakai limit order. Jadi masuk ke spot. Kita ganti ya dengan XRP USDT. Saat ini harga XRP adalah di 0.5940. Ya, tadi saya sudah punya barangnya ya. Dan kayak saya ingin misalkan menjualnya dengan harga tinggi, misalkan 0,62. Ini contoh saja ya. Kita dapat menggunakan sell, kemudian kita pasang limit ya. Kita pilih yang limit order. Kemudian kita ganti di sini menjadi 661 misalkan atau 62 ya, 620. Oke, kemudian kuantitinya berapa? Kuantiti kita semua, saya mau all jual semua, jadi saya pakai seperti ini aja, 100%. Ya, ini kita bisa atur ya, ini persentasenya ini. Semuanya 16,64. Itu equals dengan 10,31 USDT. Oke, saya tinggal klik sell seperti ini, ada konfirmasi. Kita tinggal klik sell juga. Dan akan muncul order di sini nih, ini limit sell. Itu seperti ini. Artinya ini ketika harganya nanti XRP naik mencapai 0.62 akan terjual seluruhnya. Kita biasa gunakan limit order ini, yang limit buy biasanya untuk antri di harga bawah. Kemudian yang limit sell ini untuk jualan di harga atas atau take profit.
Kemudian bagaimana kita dapat melakukan pasang order untuk stop loss? Nah, caranya ada seperti ini. Misalkan ya, kita lihat di sini ya. Saya punya bid itu 23. Oke. Nah, saya mau jagain bid saya ini supaya kalau turun, kita lihat buka dulu ya. Kita ganti dulu. Bid USDT. Saat ini harganya adalah 1.494. Contohnya saya ingin pasang stop loss di bawah, di mana kalau harganya itu bid itu mencapai 1.3 misalkan ya, saya akan jual semuanya. Contohnya seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita dapat menggunakan yang namanya itu conditional. Kemudian trigger price-nya di berapa, kita dapat isi di harga berapa kita akan jual. Misalkan 1.3. Kemudian limitnya kita pasang di berapa? Kita pasang di misalkan market ya. Jadi ketika harga itu menyentuh 1.3, maka kita akan jual semua di market price. Ini akan ngomongnya seperti itu, ya, kondisi seperti ini. Atau bisa juga kita ganti limit. Kalau limit kita tentukan harganya mau dijual di berapa. Misalkan 1.3 boleh. Kalau menurut saya sih langsung market price aja supaya nggak repot. Jadi kuantitinya saya 100%, kemudian saya tinggal sell bid seperti ini. Oke. Kemudian saya send dan akan muncul di sini, saudara. Conditional sell. Nah, ini adalah cara bagaimana kita dapat memasang stop loss. Nah, saudara, limit order yang ada di sini, ya, dalam hal ini itu tiga order ini, itu tidak ada batas waktunya. Jadi ini good till cancel, atau istilahnya itu ketika tidak di-cancel, ya akan selamanya ada di sistem. Bagaimana cara meng-cancelnya? Itu Anda dapat cancel di tombol kanan ini, ada tulisannya cancel. Contoh ya, yang BTC USDT ini kita mau cancel ya. Itu langsung tercancel. Atau Anda dapat klik di sini. Ini ada cancel all, itu Anda dapat cancel all, dan confirm, dan semua ordernya akan di-cancel. Sesimpel itu, saudara. Demikian tadi, saudara, tutorial singkat tentang bagaimana kita trade di spot market. Di video berikutnya, kita akan lanjutkan dengan trade di future market atau derivative market. Terima kasih, saudara, atas perhatiannya. Kita jumpa di video berikutnya.